Sementara itu pemirsa, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus pengembangan sumber daya manusia di Jawa Timur. Di Kabupaten Tuban, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Aulia Hani Mustikasari mendorong peningkatan keterampilan perempuan melalui pelatihan berbasis kompetensi menjahit pakaian dewasa di Desa Berangkal, Kecamatan Parengan. Program ini diharapkan menjadi bekal keterampilan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus pengembangan sumber daya manusia di Jawa Timur. Di Kabupaten Tuban, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Aulia Hani Mustikasari, mendorong peningkatan keterampilan perempuan melalui pelatihan berbasis kompetensi menjahit pakaian dewasa di Desa Berangkal, Kecamatan Parengan. Program ini diharapkan menjadi bekal keterampilan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Suasana pelatihan menjahit pakaian dewasa di Desa Berangkal, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban terlihat ramai dan penuh antusiasme. Puluhan peserta perempuan dari berbagai wilayah di Tuban tampak serius mengikuti setiap materi yang diberikan oleh instruktur. Menggunakan mesin jahit dan peralatan yang telah disediakan, para peserta belajar berbagai teknik dasar menjahit, mulai dari pengenalan alat, pengukuran badan, membuat pola, hingga praktik menjahit pakaian dewasa. Pelatihan berbasis kompetensi ini berlangsung mulai 28 April hingga 22 Juni 2026. Selama hampir 2 bulan, peserta mendapatkan pembelajaran secara teori dan praktik agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Program pelatihan ini mendapat dukungan dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Aulia Hani Mustikasari. Menurutnya, pelatihan keterampilan menjahit menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Aulia Hani menilai keterampilan menjahit memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha mandiri. Terlebih kebutuhan jasa menjahit dan produk fashion masih terus meningkat di tengah masyarakat. Selama pelatihan, peserta tidak hanya diajarkan teknik menjahit, namun juga diberikan pemahaman mengenai peluang usaha di bidang tata busana. Hal ini dinilai penting agar setelah pelatihan selesai, peserta mampu membangun usaha sendiri dan meningkatkan pendapatan keluarga. Diharapkan bisa menjadi bekal bagi para perempuan untuk lebih mandiri secara ekonomi. Karena dengan memiliki keterampilan menjahit, mereka bisa membuka usaha sendiri dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi pertama, kita tidak pernah berhenti untuk berkolaborasi. Karena saya percaya semua ini tercipta dan pemerataan ini tercipta itu bukan hanya karena saya sendiri, tapi pentingnya kolaborasi dan sinergi bersama semua sektor-sektor dan semua elemen-elemen, baik itu lembaga dan apapun bentuknya. Itu yang kami pelajari sebagai salah satu bentuk pemerataan, sehingga kami tidak mengkotak-kotakan dalam memberikan program atau memberikan bantuan. Salah satunya juga terselenggara program ini bukan hanya untuk teman-teman di Kecamatan Parengan saja, walaupun kita berdiri di Kecamatan Parengan, tapi juga bisa diakses oleh teman-teman. Ada Sindahan, ada Senori, ada Banyulan. Nah, itu tadi Mbak. So, itu kenapa pentingnya juga bagaimana kita berhubungan baik dengan eksekutif ya Mbak. Karena memang kan eksekutif sebagai pengguna anggaran dan kami sebagai legislator, bagaimana kebijakan-kebijakan ini kita godok bersama-sama, bukan hanya untuk kepentingan person by person, tapi memang kepentingan masyarakat. Dan kenapa kita mencobanya bukan hanya melihat ini sebagai sebuah peningkatan kapasitas, tapi didukung pula dengan pemberian sertifikat, yang mana itu insya Allah akan diakui di nasional juga. Itu menjadi bekal bagi teman-teman ini untuk bisa lebih percaya diri, menunjukkan skill teman-teman semuanya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang teman-teman dapatkan pada kesempatan yang ada. Selain didukung DPRD Jawa Timur, pelatihan ini juga mendapat pendampingan dari Balai Latihan Kerja atau BLK Bojonegoro. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, agar peserta memiliki kompetensi yang lebih siap pakai.
Pihak BLK menyebut pelatihan berbasis kompetensi ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan, terutama bagi perempuan yang ingin memiliki keahlian dan peluang kerja. Selain itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan teori, tapi juga praktik secara langsung, sehingga peserta benar-benar memiliki kemampuan dasar menjahit yang bisa digunakan untuk dunia kerja maupun usaha mandiri. Bisa dilaksanakan bagi perempuan-perempuan yang mungkin berada di desa, di pelosok-pelosok, dia sambil menjadi ibu rumah tangga atau mungkin dengan profesi lain, menjahit tetap bisa dilaksanakan. Nah, maka dari itu dari BLK memberikan pelatihan-pelatihan terkait menjahit ini. Nanti di pelatihan ini kita tidak hanya teknisnya saja, dari caranya menjahit tidak hanya itu, tapi juga kita berikan muatan soft skill. Jadi soft skill karena sekarang banyak yang merintis usaha tapi kurang survive. Nah, maka dari itu kita sisipkan dari soft skill. Ya, salah satunya kewirausahaan. Mungkin nanti juga kalau berkenan nanti ketika sudah jadi alumni kita undang ke BLK untuk mengikuti job readiness, jadi persiapan untuk dia terjun ke dunia usaha atau dunia kerja. Kemudian kalau mungkin nanti mereka usahanya sukses, pengen lebih besar lagi, pelebaran ke butik atau model, kita ada pelatihan juga perancangan desain busana. Jadi ini tingkat lanjut daripada menjahit. Jadi desain, nah, jadi fashion design, jadi nanti gambar modelnya sesuai dengan kreator-kreator desain itu. Salah satu peserta pelatihan, Ana mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pelatihan ini memberikan ilmu baru dan motivasi untuk menjadi lebih produktif. Sebelum mengikuti pelatihan, dirinya mengaku belum memiliki kemampuan menjahit. Namun setelah mengikuti pelatihan, ia menjadi lebih percaya diri dan berencana membuka usaha jahit di rumah. Sebelumnya sudah pernah mengikuti atau otodidak saja di bidang menjahit ini? Pernah mengikuti dan ini pertama kali. Sebelumnya pernah secara otodidak. Oke. Jadi memang menjahit ini sebagai salah satu hobi atau kesukaan ya, Mbak Ana ya? Di bidang dimana Mbak Ana tadi cerita suka dengan fashion. Dan ini adalah pelatihan pertama setelah lulus SLTA dan memang pelatihan pertama yang dipelajari oleh Mbak Ana. Gimana Mbak Ana selama latihan? Sejauh ini masih sampai nanti bulan Juni ya ini selesainya, masih lama ini. Gimana Mbak Ana proses di sini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan menyenangkan, bisa bertemu dengan teman-teman baru ini. Dan alhamdulillah strukturnya juga baik ya. Seneng ya ketemu teman baru, instruktur juga menyenangkan dan dapat keterampilan sekaligus sertifikat juga. Iya. Keren banget. Dapat infonya dari mana sih Mbak? Dari kerja. Oh ini ya ada informasi di tempat kerja atau di desa gitu kali? Iya. Oh gitu. Terus Mbak Ana akhirnya ini ya mengikuti kegiatan ini. Kegiatan sejenis ini apalagi ini sesuai dengan minat dan juga rasa suka gitu yang Mbak Ana miliki. Apa yang Mbak Ana rencanakan dan juga pikirkan setelah mengikuti proses pelatihan ini? Rencananya saya bisa membuka permak atau membuat baju di rumah. Membuka usaha sendiri, Iya. Oke. Dan semoga bermanfaat untuk masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak hari pertama pelatihan. Mereka berharap program serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak perempuan yang memiliki keterampilan dan kesempatan usaha. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini diharapkan muncul sumber daya manusia yang lebih terampil, produktif, dan siap bersaing. Sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro.